Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan intinya kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran tematiknya, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kemarin kalian sudah evaluasi 2 subtema evaluasi 2 ya, subtema 2. Sekarang kita akan menginjak ke subtema 3 pembelajaran 1. Silakan dibuka halaman 97. Nah, ya di sini. Di sini ada Ino sedang berolahraga. Ino dan keluarga sedang berolahraga ya. Olahraga itu merupakan salah satu untuk menjaga kesehatan jantung, ya betul ya. Di sini ada yang ayo membaca ya, manfaat lari untuk kesehatan tubuh. Nah, siapa di sini yang suka olahraga lari? Nah, banyak ya. Biasanya lari itu bisa dipraktekkan oleh semua orang ya. Lari itu merupakan salah satu olahraga yang hemat, mudah, dan bisa kapan saja ya. Nah, di sini lari merupakan olahraga yang mudah dan murah untuk dilakukan. Siapapun dapat melakukannya ya. Nah, lari terutama pada pagi hari dapat meningkatkan kesehatan berbagai organ tubuh. Hal ini dikarenakan pada pagi hari udara masih bersih dan sejuk sehingga sangat baik untuk kesehatan. Tubuh akan menerima banyak oksigen yang bersih. Dengan demikian, kerja organ-organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru akan semakin baik. Lari pagi juga dapat bermanfaat menghindari berbagai jenis penyakit seperti jantung koroner, stroke, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan kolesterol. Dengan rutin berolahraga lari pagi, penyakit jantung dapat dihindari. Hal ini karena lari pagi akan merangsang aliran darah di dalam tubuh menjadi lebih lancar. Apabila aliran darah lancar, maka kerja jantung akan semakin ringan ya. Itu salah satu manfaat dari olahraga lari. Oke, sekarang kita beranjak ke halaman 99. Kalian sudah mengetahui itu apa itu pantun ya, terus ciri-cirinya pantun. Di sini sudah kita bahas ya pada pembelajaran yang lalu. Setelah pantun, marilah kita ke pembelajaran 2. Di sini ada penyakit anemia ya. Anemia itu apa? Kemarin kan sudah dibahas ya. Anemia itu adalah penyakit kekurangan zat besi atau gangguan pada peredaran darah ya. Anemia adalah salah satu gangguan peredaran darah manusia, yaitu kurangnya kandungan hemoglobin dalam sel darah merah. Sistem peredaran darah merupakan sistem dalam tubuh yang dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, sistem peredaran darah perlu dijaga kesehatannya. Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah pada manusia? Nah, di sini ada cara-caranya ya. Yang ke-1, selalu memperhatikan asupan gizi bagi tubuh ya. Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sehat merupakan cara yang ampuh dalam menjaga kesehatan darah. Adapun nutrisi-nutrisi yang penting untuk darah antara lain zat besi, vitamin B6 dan vitamin B12. Yang keduanya, menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula. Ya, jika kita terlalu banyak memakan makanan yang banyak garam dan gula, maka tubuh akan terganggu ya. Nih, terlalu banyak makan konsumsi garam dapat menyebabkan hipertensi atau yang sering kita sebut darah tinggi. Adapun mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung gula dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah atau yang sering kita sebut apa? Diabetes ya. Yang ketiga, membatasi asupan lemak. Lemak ada yang baik dan ada pula yang tidak baik bagi kesehatan. Bila seseorang mengkonsumsi terlalu banyak kandungan lemak tidak baik, maka akan merusak pembuluh darah serta jantung dari waktu ke waktu. Untuk itu, sebaiknya mulai mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang lebih baik. Yang lebih banyak mengandung lemak yang baik, yaitu makanan yang mengandung asam lemak omega 3 seperti yang terdapat dalam ikan, buah-buahan, sayur, serta biji-bijian. Dan yang selanjutnya adalah melakukan olahraga secara teratur ya.
selain dari mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan bergizi, kita juga harus berolahraga secara teratur agar sistem peredaran darah kita terjaga atau sistem peredaran darah kita lancar ya. Oke, di sini ada pertanyaannya, halaman 102. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Silahkan dikerjakan. Setelah dikerjakan boleh disetorkan ke Bu Nuni ya. Oke. Nah, di sini kita ke halaman 103, ada yang membaca. Di sini ada cerita di sebelah kirinya, di sebelah kanannya ada gambar ya. Kalian boleh dibaca dulu. Setelah dibaca Bu Nuni jelasin ya. Nih, cerita Rana dan Rini yang telah kamu baca tadi merupakan salah satu contoh cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan cergam atau cerita bergambar? Cergam adalah suatu cerita yang dilengkapi dengan gambar. Jadi, suatu cerita tetap menjadi hal yang utama, sementara itu gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Dalam cergam terbentuk perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan yang mengandung keindahan sehingga menjadi cerita yang bermakna. Meskipun gambar dalam suatu cergam hanya menjadi ilustrasi pelengkap, tetapi gambar sangat menentukan suatu cerita menjadi menarik atau tidaknya. Oleh karena itu, pembuatan ilustrasi dalam sebuah cergam perlu dipikirkan dan dibuat dengan semenarik mungkin. Langkah-langkah dalam pembuatan cergam. Nih, jika kalian mau membuat cergam, di sini ada langkah-langkahnya ya. Yang ke-1, menentukan tema atau gagasan cerita. Yang kedua, menentukan tokoh utama dan wataknya dalam cerita. Yang ketiga, membuat garis besar cerita dari gagasan yang telah dibuat. Yang keempat, membuat gambar dari garis besar cerita. Yang kelima, menguraikan cerita lebih terperinci ya. Nih, di sini ada Oke, mungkin pembelajaran tematik kali ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita berlanjut lagi esok hari ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.